edisi spesial kali ini edisi yang paling berbobot. 5 episode kok berbobot. Bobot. Karena ada Mas Obi. Oh, ini lebih berbobot dari yang kemarin karena kita naik 2 kilo ya Mas Obi. Kita. Gue aja kali. Jadi aku tak yang gede. Bagus. Mantap Mas Obi. Wah. Jadi tema kita kali ini adalah zakat dalam peraturan kehidupan umat Islam. Menurut pandangan seorang Gus Fuad. Nah dalam Islam itu, Islam kan mengajarkan tentang infak, zakat, sedekah macam-macam. Jadi partisipasi warga itu di dalam Islam itu diperintahkan secara sukarela, kan itu. Jadi kesadaran internal diri sendiri kan gitu. Islam itu kan mengajarkan bahwa kita hidup bersama itu butuh biaya macam-macam. Maka setiap orang itu harus sadar untuk berpartisipasi. Itu bentuknya zakat, sedekah ya, dan seterusnya kan gitu. Kemudian nah sekarang menjadi tidak ada paksaan ya, zakat, infak, sedekah itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Beda kalau gitu. udah istilah pajak itu pasti merampas tapi tadi. Tapi pada akhirnya juga sih. Kalau kebangetan juga bisa dipaksa karena begini. Zakat itu ringan banget ya. Jadi misalnya Mas Obi punya emas selama 1 tahun tidak berkurang sedikit pun, paling sedikit jumlahnya minimal itu maksudnya lebih dari 94 gram. Itu nanti zakatnya per tahun kan 2,5% berbagi kan itu. Kalau orang itu tidak mau membayar zakat, maka pilihannya adalah jiz'ah itu, denda itu. Itu kan diberlakukan kepada orang yang tidak beragama Islam karena mereka tidak ada konsep partisipasi yang namanya zakat, infak, sedekah itu kan. Maka sebagai kompensasinya mereka membayar jiz'ah kan itu, membayar denda kan itu. Yang sekarang juga bisa diartikan pajak juga kan itu. Nah kalau nggak mau bayar zakat berarti kamu nggak Islam kan itu. Kalau nggak Islam berarti kamu nggak bayar zakat, berarti kamu nggak Islam, kamu gantinya partisipasi kepada negara adalah jiz'ah kan gitu. Yaitu pajak itu kan itu. Nah perkembangannya semakin modern kan, intinya itu kan begini toh, negara itu kan sekumpulan orang yang merumuskan tujuan bersama yang mereka sepakat untuk mencapai satu tujuan bersama kan gitu. Nah pengelolaannya kan bisa macam-macam. Dalam Islam ngajari itu kesadaran pribadi, partisipasi itu. Dan perkembangannya dalam fikih kan begini, negara itu boleh memerintahkan rakyat untuk menyetorkan harta dalam keadaan memang sangat membutuhkan, kan itu. Selama tidak sangat membutuhkan, maka negara tidak usah meminta ya gitu. Jadi kalau uang wis ndablek kabeh ra ono sing zakat, iya harus negara seperti indah, kan itu. Kemudian kebutuhan bersama itu sebisa mungkin itu dicukupi negara lewat sumber daya alamnya itu, lewat potensi yang ada di situ. Berarti kalau pengelolaannya bagus, pengelolaannya memang terbuka dan memang open sesuai dengan syariat segala macam, semua berarti bisa damai dong. Iya. Karena Islam kan mengajarkan itu Pak. Tidak ada lagi yang namanya misalnya gini, aku udah zakat atau aku udah pajak, kok itu yang ingin kan ada yang orang ngeluh gitu tuh sebagai rakyat. Sementara ini keikhlasan. Kalau aku bicaranya gini, zakat itu kan kayak apa yang penghasilan kita sudah ada 2,5% buat mereka yang membutuhkan, gitu loh. Jadi memang benar tersalurkan kepada mereka yang butuh. Sementara pajak ini kadang masih simpang siur. Betul. Itu loh. Mas persoalannya begini ya, ada Farid Masdar Masmudi itu yang sekarang Kiai Farid Masdar Masmudi itu tahun 80-an apa ya? Dia membuat satu istihad gitu bahwa orang itu yang sudah bayar zakat itu nggak usah bayar pajak. Orang yang sudah bayar pajak nggak usah bayar zakat. Karena ini beliau itu mungkin perspektifnya itu tujuannya itu apa sih? Tujuannya zakat, tujuannya pajak itu kan itu. Nah, meskipun pro kontra kan gitu toh. Tapi intinya itu kan begini. Kita memang harus hati-hati yang membicarakan mengenai mengambil harta orang, karena di dalam semua agama itu harta itu kan bagian dari hak asasi ya, hak asasi manusia gitu. Dalam teori dunia modern, pajak itu kan sebenarnya fungsinya bukan untuk
penghasilan negara. Tapi untuk pengaturan untuk distribusi harta, distribusi ekonomi kan gitu. Oh gitu. Ambil dipegang dulu, habis itu dikelola, kembali lagi ke rakyat. Sebenarnya kan gitu. Betul. Betul kan? Di samping itu juga untuk mengendalikan supaya tidak ada monopoli. Iya. Jadi makanya itu Tapi yang logikanya terjadi begitu. di zaman modern tidak seperti itu. Kalau di negara-negara modern bisa berjalan seperti itu. Misalnya begini Mas malah Sofi. bisa. Semakin tinggi penghasilannya, maka prosentase pajaknya semakin tinggi. Betul. Supaya semua orang itu berkesempatan punya akses yang sama Ya, terhadap kayak ekonomi. sekolah gratis nanti, terus juga listrik bisa gratis, Ya. subsidinya dan lain-lain itu juga dari pajak kan. Iya, Kalau di samping itu, dikatakan- di samping itu gini Mas Sofi. Misalnya ya, Mas Sofi konglomerat. Ini Kolong melarat. melarat gitu Kolong ya. melarat ya. Nah, ini misalnya karena dia penghasilannya sebulan misalnya hanya 10 miliar, maka pajaknya cukup 20% misalnya. Tapi karena Mas Obi itu penghasilannya 1.000 triliun, maka pajaknya harus 70%. Di Inggris itu kan sampai 60%. Iya, betul. Pajaknya sampai 60%. Iya, paling tinggi. Makin tinggi penghasilannya, persentase Pakai pajaknya pendapatan. makin ya, kalau di sana kamu malah menerima pajak bukan membayar pajak. Pajak diterima oleh orang-orang yang tidak mampu. Tapi Iya. memang itu terjadi di pemain-pemain sepak bola kalau saya lihat itu kan pajaknya tinggi sekali dan mereka Betul. menggelapkan itu dan lain-lain. Betul. Kalau ada teman saya Mbak Ayu, halo Mbak Ayu yang di Jepang itu, beliau kan istrinya orang Jepang. Arigato. Oh, iya. Itu dia cerita gitu. Teman-teman yang di sana orang Indonesia yang misalnya dia pajak 1 tahun itu membayar pajak 20 juta. Nanti itu setelah berapa bulan itu laporan pajak macam-macam malah dapat pengembalian sampai 40 juta sampai 50 juta karena orang ini harus disubsidi. Dan itu bayar 20 dapat 50. Di Enak Jepang. kan, gitu. Iya. Kalau pemanfaatannya bagus kan gini, kalau kita bicara zakat kan udah jelas apa namanya mereka yang pasti membutuhkan itu Pak. Maksudnya dengan 2,5% ya itu sudah ketentuan kita menjalankan itu, bahkan ada apalah infak, sodakoh dan lain-lain. Itu kepaksaan atau kayak rela dari diri pribadi atau kesadaran? Kalau zakat 2,5% itu sifatnya wajib. Kalau nggak bayar itu dia keluar dari Islam. Kan gitu. Oke. Keluar Jadi dari Islam. sebenarnya itu sebenarnya banyak konglomerat sejane haji berkali-kali tapi mungkin wis ra Islam. Karena ya ora tau bayar zakat kok. Itu pajak ya ora kok. Ya, kita bicara pajak ya di Indonesia itu kan. Ya kalau kita dengar-dengar lah dari entah benar entah enggak. Yang paling tidak taat pajak itu kan justru para Konglomerat. Ya. Kalau rakyat itu nggak usah diminta aja tuh. Kok asal ketemu pegawai pajak, Pak saya belum bayar zakat, belum bayar pajak, itu iya, itu loh. Ya buktinya apa? Rakyat itu mau loh antri untuk bayar pajak, bayangkan. Iya. Pakai Mau nomor bayar antri. mau bayar pajak ngasih duit aja suruh antri mau. Iya. Nah konglomerat itu ditagih-tagih. Harus dikejar-kejar ya. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Kembali lagi ke temanya, kalau untuk menyadarkan orang kadang lupa zakat. Misalnya ya, ada pendapatan sekian, apalagi saya orang freelance. Misalnya saya dapat sekian, udah saya hitung. Saya kadang diingatkan sama orang rumah, Abi zakatnya udah belum? Oh iya. Misalnya kayak gitu. Kalau kita lupa terus diingatkan gitu, kitanya masih Islam Pak Yai? Misalnya kita lupa nih. Kalau lupa itu ya nggak apa-apa, namanya juga lupa kan. Lupa terus. Misalnya jangankan kok itu salah apa itu puasa. Siang hari lupa kalau dia sedang puasa makan minum tanduk itu ya. Ya orang nggak batal kok. Ya, kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya juga manusia tempat lupa kan gitu. Nggak gitu. Dan kalau kita sudah membayar infak, bayar sedekah macam-macam, itu sebenarnya kewajiban zakat kita sudah otomatis gugur. Jadi sebenarnya gini loh, hikmahnya itu gini. Jadi orang itu jangan terlalu pelit terhadap harta gitu loh. Dan itu pun kan kriterianya kan punya emas kira-kira 1 on setahun nggak berkurang. Masa nggak mau berbagi 2% aja nggak mau, itu bukan manusia kan itu. Ya. Batu aja mau berbagi kan itu. Kayak begitu tuh. Jadi hikmahnya itu seperti itu. Kalau kita sering sedekah macam-macam, itu udah gugur kewajiban zakat itu. Kalau di komunitas kita itu kan prinsipnya begini, makin banyak sedekah makin bagus. Makin kamu pengen kaya, banyaklah sedekah. Kamu pengen dikasih duit sama Tuhan, dikasih duit yang banyak sama Tuhan, kasihlah makhluk Tuhan duit yang banyak, maka seperti itu. Kan itu. Jadi kalau misalnya kita punya aturan disiplin sendiri, setiap saya dapat penghasilan 10% atau 20%, saya pisahkan, saya jadikan infak, sedekah dan lain-lain. Nah itu kita udah nggak perlu menghitung zakat tahunan. Bahkan apa yang kita bagi katanya udah ada janji dari Ya Allah bahwa minimal diganti 10 kali lipat. Minimal deh. Saya
sering. Tapi ada yang orang termotivasi gitu loh, Pak Yai. Oh, boy bagi pengen untuk oke ngono. Enggak apa-apa. Oh iya. Jadi ini kemarin kan sudah pernah sering saya bicarakan. Kenapa misalnya Mas Obi itu suka ngasih orang kok Tuhan itu terus ngasih ganti 10 atau 100 kali lipat atau 700 kali lipat atau berapapun. Karena orang yang mudah melepas aset, dia itu mudah menangkap aset. Mudah mendapat ide baru untuk menangkap aset lagi. Kan gitu. Logikanya itu nanti ilmu psikologi bisa menjelaskan itu ya secara detail gitu. Kalau misalnya Mas Obi itu suka pemurah ngasih apa-apa, Mas Arman suka ngasih apa-apa. Berarti kepribadian Mas Obi dan Mas Arman itu cepat sekali menangkap ide baru, ilham baru mengenai cara mencari duit yang banyak. Kan itu. Tapi kalau misalnya ada Mas Arman nih sing elek ya. Contoh Mas Arman cetil banget itu. Ngerokoknya didelik kayak ndak dijaluk kan itu toh. Supaya nggak ada yang tahu bahwa dia punya duit karena takut diminta. Maka sebenarnya itu menunjukkan karakter dia itu tidak cerdas menangkap ide baru mengenai memproduksi uang. Gitu loh. Tapi nah ini cerdas soalnya. Cerdas. Ya minimal anu lah, cerdas apa Mas? Cerdas cermat Pak. Tingkat SD. Kemampuan capir. Jadi gini loh, semua ajaran agama itu rasionalisasinya ada. Kalau matematika biasa ya, matematika kelasnya Arman. Ya. Itu S3 ya. Saya punya 10 juta. Saya kasihkan orang lain 2 juta, berarti tinggal 8 juta dong. Kan gitu. Saya punya 10 juta padahal saya itu 10 juta aja belum tentu cukup. Lah kok malah saya kasihkan 2 juta? 10 juta aja belum tentu cukup. Logikanya begitu. Pasti semakin tidak cukup. Itu menurut matematika dasar. Tapi kalau menurut matematika yang tinggi itu enggak begitu. 10 juta saya kasihkan orang 2 juta, berarti duitnya tinggal berapa? 8 juta. Enggak, duitnya paling sedikit tinggal sekarang menjadi 18 juta. Karena yang 28 juta. Karena yang 2 juta itu diganti Tuhan 10 kali lipat minimal. 20. 20 tambah 8, 28 dong. Kebutuhan saya 12 juta. Cukup dong kan itu. Nah, misalnya gitu loh. Oh iya. Iya, tapi apa ya? Ya itu pribadi masing-masing. Kalau saya dari dulu Pak Yai memang udah kayak edik ya. Edik itu namanya kebiasaan. Kebiasaan itu jadi kayak ya justru malah kalau belum sempat bayar atau kita belum berzakat tuh kayak gelisah sendiri gitu. Betul. Ternyata begitu digelisah dicek bukan karena pengen zakatnya, memang belum dapat apa-apa. Orang duit gelisah. Angel lagi. Kemarin Mas Sofi saya kasih buku itu Islam itu gampang. Yeah. Kan ada judul sedekah sama dengan sukses. Saya kan belum baca. Oh, belum baca. Nanti saya baca. Tapi bisa baca toh? Insya Allah.